turbin generator. Itu dari energi dari angin menjadi energi listrik melalui kincir angin dari generator. Angin yang membuat baling-baling berputar dan terdapat gigi generator pada sambungan generatornya yang akhirnya berubah energi angin menjadi listrik dengan power interface dan terus menyalurkan listrik ke perumahan seperti ini contohnya. Jika ini saya matikan, maka lampu yang ada di rumah-rumah ini akan mati. Namun jika saya nyalakan lagi, maka dia akan menyala kembali dengan Baik, saya akan menjelaskan tentang siklotron magnet. Medan magnet untuk membelokkan partikel bermuatan sehingga bergerak dalam lintasan melingkar. Magnet ini bekerja bersama medan listrik untuk mempercepat partikel hingga mencapai energi tinggi. Siklotron terdapat sumber partikel bermuatan seperti proton, ion, atau elektron. Partikel bermuatan ini dilepaskan dan mulai bergerak dari pusat siklotron. Siklotron memiliki dua elektroda berbentuk setengah lingkaran yang dihubungkan ke sumber listrik bolak-balik. Saat partikel melewati celah antara dua DE dan medan listrik memberikan dorongan energi kecepatan partikel. Medan listrik diatur memiliki frekuensi bolak-balik yang disesuaikan dengan frekuensi siklotron partikel. Dengan sinkronisasi ini, partikel terus menerima percepatan setiap kali melewati celah. Siklotron memiliki medan magnet seragam yang diarahkan tegak lurus terhadap lintasan partikel. Medan magnet membuat partikel bergerak dalam lintasan melingkar. Partikel bermuatan dalam medan magnet mengalami gaya Lorentz yang membuatnya melingkar. Ketika energi partikel meningkat, kecepatan bertambah sehingga radius lintasannya semakin besar. Hasilnya, partikel bergerak dalam lintasan spiral yang terus membesar. Dengan setiap percepatan, energi dan kecepatan partikel meningkat, karena itu partikel bergerak dalam lintasan spiral. Kecepatan rotasi partikel tetap konstan dalam siklotron selama energi bertambah karena massa partikel tidak berubah. Oleh karena itu, medan listrik bolak-balik dapat terus memberikan percepatan pada setiap perputaran. Ketika partikel mencapai energi yang diinginkan, biasanya beberapa juta elektron volt atau MeV alat kontraksi digunakan untuk mengarahkan partikel keluar dari siklotron. Ekstraksi dilakukan menggunakan perangkat seperti medan magnet tambahan atau pelet pembelok. Partikel yang telah dipercepat diarahkan ke target tertentu untuk aplikasi selanjut. Partikel dilepaskan dari pusat siklotron, medan listrik bolak-balik mempercepat partikel di celah antara 2 DE. Medan magnet melengkungkan lintasan partikel menjadi spiral. Partikel mendapatkan energi hingga mencapai kecepatan tinggi. Ini adalah alat yang bernama lifting jack. Alat ini merupakan alat pengangkat yang mempunyai konstruksi yang menyilang di mana pada ujung sisi akan terhubung satu dengan yang lainnya. Dari gerakan memutar yang dihasilkan dari roda pemutar menjadi gerakan secara vertikal ke atas dan ke bawah, dan adanya konstruksi menyilang dari lifting jack tersebut. Lainnya, bebas menyebabkan adanya pergerakan secara horizontal ketika rangka saling yang bebas terdorong atau tertarik. Alat ini digunakan untuk mengangkat beban berat dengan cara memberikan dorongan mekanis. Alat ini sering digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Biasanya digunakan untuk mengangkat kendaraan, mesin, atau komponen berat lainnya agar memudahkan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan. Keuntungan utama dari penggunaan lifting jack adalah kemudahan dalam mengangkat beban yang berat tanpa memerlukan tenaga manusia yang besar. Dengan teknologi yang tepat, alat ini dapat memberikan efisiensi dan keselamatan dalam pengoperasiannya. Sebagai contoh, di dunia otomotif,
Lifting jack sering digunakan untuk mengganti ban atau melakukan perbaikan di bawah kendaraan. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi